This talk session, fun, grow, and action. Halo semuanya, selamat datang di Bliss Talk Session bersama aku Nabila. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai tentang gimana bisa mulai bisnis dari modal kecil tapi tetap impactful. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Gombak. Pak Gombang. Iya. Oke, Pak Gombang boleh nggak ceritain sedikit nih kalau backgroundnya Pak Gombang ini di bisnis bidang apa? Kita di event organizer Event organizer. Ya. Lokasinya di Bandung. di Bandung. Iya. Oke. Jadi aku mau tanya nih Pak Gombang seputar bisnis Pak Gombang ya. Ya. Yang pertama, kapan dan kenapa akhirnya Pak Gombang memutuskan untuk memulai bisnis? Semuanya itu dari hobi ya, pertamanya gitu ya. Jadi kita kebetulan saya sama istri saya itu senang jalan-jalan. Oke. Ya. Terus kita lihat possibility kita seperti apa. Saat itu event organizer belum banyak. Oh ya. Ya. Itu maaf sekitar tahun berapa itu kiranya? Kita sudah berjalan hampir 15 tahun. 15 tahun, wow. Lama banget ya Iya. teman-teman Bistalk ya. Iya. Terus Pak, boleh lanjutkan? Ya, jadi dari kita sering jalan-jalan, kita lihat, kita juga apa ya, kita suka lihat orang gembira kan gitu ya. Makanya kita mencoba untuk mengorganize suatu acara, yaitu pertama kali kita kebetulan di Singapura ada Formula 1 itu. Nah, kita dapat job itu di sana. Memang kecil-kecilan ya. Ya. Tapi first jobnya berarti langsung di Singapura. Singapura, wow, ya. Udah langsung di luar ya. Ya. Oke, kebetulan kakak itu kan ada di sana gitu. Jadi kita permulaan situ. Kita permulaan ya sama saudara-saudara dulu. Oh, awalnya dari keluarga ya justru keluarga, ya. Iya. Setelah berkembang baru hire orang dari luar. Iya. Selanjutnya aku mau tanya nih yang kedua, apa sih tantangan terbesar pas awal fase membuka bisnis? Yang jelas trust ya. Kita harus bangun trust untuk klien itu nggak mudah gitu. Betul siap. Itu ya. Itu yang pertama. Yang penting lagi itu modal. Betul sih, apalagi event ya. Iya, event. Jadi kita lihat dulu terus modalnya seperti apa. Nah, tadi Mbak kan bilang dengan modal kecil ya. Kita prepare dulu modal kita sebesar apa, sekuat apa kita. Terus nah, kiatnya selanjutnya ya kita nego lah sama mereka, gimana kita dapat down payment ya. Jadi kita cuman modalnya itu ya untuk tiket ke sana kan gitu aja, operasional kita yang ini ya, bukan untuk acara itu sendiri. Oh, oke. Gitu, ya. Baik, yang ketiga, momen apa yang bikin Bapak yakin kalau bisnis ini tuh bisa berjalan seperti kayak, oh saya sadar nih di titik ini bisnis saya ternyata punya masa depan seperti itu. Ya, dari perkembangan klien yang menghubungi kami ya. Jadi itu ternyata mereka itu orang luar itu antusias dengan kita kan gitu. Langsung orang dari luar Indonesia ya? Orang dari Indonesia. Kita ada dari Bangkok kan gitu. Karena melihat mereka itu kalau di Singapura ya, mereka tuh benar-benar dijual. Hasil karya itu dijual sama mereka. Ya, jadi mereka siapa ini yang ngerjain, siapa ini gitu. Itu sekiranya di tahun berapa, Pak? Setelah 15 kan mulai 15 tahun yang lalu. Iya. Mulai berkembangnya di kita setapak demi setapak berkembang sampai saat ini ya, kita udah masuk ke event organizer-nya RI1 ya sekarang ya. Wow, Jadi keren udah masuk istana kita. Iya. Oke. This talk session, fun, grow, and action. Nah, yang kedua nih, ya Pak, aku mau tanya tentang tips-tips dari Bapak nih ya. Mulai dari pertama, menurut Bapak, skill apa sih yang wajib kita milikin kalau mau mulai bisnis di usia yang muda?
Yang pertama kita harus apa, hobi ya. Karena asal mulanya kita dari hobi ya. Kalau kita suka sama suatu pekerjaan, itu pasti akan memancing kita untuk mempertahankan. Iya, betul, Itu betul. seperti itu. Iya sih. Itu sih ininya. Yang kuncinya ya menurut Bapak Iya, ya. Kalau kita udah berpassionate, udah oh saya suka banget di bidang ini, iya, pasti kita akan benar-benar mendalami gitu ya Pak ya. iya. Kita suka jalan-jalan, apa seandainya kita itu suka apa, obat, misalnya kita suka obat, kita bisa ngulik di situ. Nah, itu kan kebahagiaan tersendiri. Nah, itu Iya. akan Oh iya sih, menjadikan kebahagiaan lebih tersendiri ya. banyak. Iya. Oke. Nah, yang kedua nih Pak, saya mau nanya, sekiranya menurut Bapak, kesalahan apa yang sering dilakukan sama pemula dan harus dihindari? Kita gampang trust sama orang. Iya sih, itu bener ya. Iya. Apalagi kalau bisnis ya Pak ya. Iya, Heeh. kita trust sama orang yang tahu-tahu kita kejeblosan gitu. Heeh. Iya, apalagi sekarang ya. Sekarang contohnya aja, kita itu pernah dapat apa? Kayak klien gitu datang, Pak kita kebetulan memang dari satu instansi yang memang bisa dipercaya gitu. Terus Pak kita udah oke deal ya Pak ya, kita proposal Bapak kita terima, kita deal. Terus kita akan transfer. Nah begitu transfer, dia udah kirimin bukti transfernya, tahu-tahu dia telepon, Pak maaf itu kelebihan. Itu kita ditipu kan gitu. Jadi untungnya kita nggak tertipu ya, karena kita banyak ininya. Atau kita kan sekarang itu kalau untuk ke pemerintahan model lelang ya. Nah, lelang kita udah oke, ternyata lelang itu palsu. Oh, gitu. ternyata ada juga ya Pak? Ya, mereka Seperti cuma itu. pingin kita masukin uang apa itu palsu. Oh, tapi uangnya hilang? Apa Enggak, tidak? kita nggak Oh, sampai kita nggak gitu. sampai ya Ya, untungnya maksudnya ya. gitu, yang saya bilang trust itu kita harus jeli ya. Maksudnya itu klien kita itu seperti apa, bener enggak ininya gitu. Karena kan kalau IO itu kebanyakan kita nggak pakai DP juga ya. Karena kalau kita udah trustin gitu, itu yang benar-benar kita lihat. Karena kan banyak juga, apalagi sekarang persaingan orang situ nggak pakai DP kok, Bapak pakai DP kan gitu. Itu yang berat juga ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah bisa dapetin trust orang, itu kita udah bisa ngejalanin secara lancar banget betul. ya Pak. Kuncinya benar-benar di trust berarti ya Pak? Benar-benar di trust. Dan juga ya itu kita harus lihat ke yang ngajak kita bisnis itu siapa. Iya, oke. Iya. Dan yang terakhir nih Pak, aku mau nanya, kalau semisalnya nih kita sebagai anak muda punya modal sedikit, kira-kira apa sih langkah pertama yang harus kita lakuin untuk buka bisnis? Kalau saya ya, terutama kita lihat pertama ya di passionnya dulu dia apa. Ya, kalau setelah passionnya apa, kita lihat sesuai nggak dana kita sama passion kita itu. Ya, semisal teman-teman suka audio otomotif gitu misal ya. Nah itu kan teman-teman kalau audio itu misalnya langsung satu produk, kita uangnya ada, itu kan gampang ya. Tapi kalau kita uang dikit, gimana kita menciptakan suara itu bagus, tapi dengan mencari apa pasangannya itu. Misalnya itu speakernya pakai apa, terus powernya pakai apa gitu. Itu yang kita harus cari gitu. Gimana dengan uang segitu kita bisa juara di sound system itu gitu. Oke, jadi kesimpulan aku ambil nih mulai dari kalau kita bangun bisnis harus bisa ngambil trust orang, terus kita juga nggak boleh gampang percaya juga tapi ya, terus juga kalau misalnya mau menjalani hobi teman-teman ya ingat passion kamu itu dimana dan juga hobi kamu gitu ya Pak ya. Oke, jadi teman-teman ya, aku mau bilang makasih nih buat Pak Gombang yang udah mau jadi narasumber aku di hari ini. Terus juga Pak Gombang ada nggak nih kata-kata untuk para anak generasi muda yang mau bangun bisnis dari Bapak pribadi? Oh ya, kalau dari saya yang pertama teman-teman kuatkan akidahnya dulu ya.
beda agama apapun ya, kuatkan itu, baru kita berjalan ya. Terus ya teman-teman lakukan yang hobi, karena kalau nggak hobi, kalau di bisnis itu akan mudah untuk patah semangat gitu. Itu deh kayaknya. Oke, makasih banyak Pak Bambang ya. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah nonton ya. Terus juga bisnis ya teman-teman bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya. Yang kita konsisten betul. Ya Pak ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. This talk session fun,